Ya, mata lo buta. Sabar. Bebannya makin gede. Paham ya? Kudu sabar. Siapin tuh air panas, jangan disebor. Emang kucing kawin. Jangan. Ya, siapin air panas buat mandinya suami. Ibu sambil manasin tuh sop sayur asam apalah. Suami keluar ngeliat sepi lagi, cuma ada tempe sebiji. Buka tudung saji, cuma ada tempe. Mana berdiri tuh tempe? Gebrak lagi. Mana makan malamnya? Sabar. Sabar ya bu ya. Sabar. Lagi banyak pikiran suami. Pinter Cihidung mah. Tenang pak, besok boleh dipraktekin. Keluarin tuh sop. Falillahi ma lil aini min mashhadi jitina ya'izzu ala ahli al-hijab jitina'uhu أجب يا حبيب القلب دعوة شيك يا رسول الله شكى لفحنان قد حوسها حشاؤه ومر طيفك الميمون في غفلة العدا يمر بطرف زاد فيك بكاؤه لي الله من حب تعسر اسمه ولله أمري والقضاء قضاؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي واجل صدى القلب الكثير صداؤه عليه صلاة الله ما حبت الصباح وما أطرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat,
diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada keluarga besar baik TNI maupun Polri-nya, yang insyaallah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah, disehatkan badannya untuk selalu membela agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada sahibul hajat, salam ta'zim dan salam hormat kami kepada Bapak Muhammad Aang Alimuddin dan Ibu Maria, ya insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh salehah, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa pada untuk Ananda Abina Syafiq Al-Arya, ya insyaallah Allah jadikan anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi kebanggaan kedua orang tua, dan insyaallah mudah-mudahan dapat membawa kedua orang tua sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini dengan penuh kebahagiaan Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang paling pantas melainkan ucapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah thumma alhamdulillah dengan segala bentuk nikmat Allah berikan kepada kita. Allah tidak sisakan sedikit keburukan melainkan apa yang diinginkan setiap hamba.
Jika seseorang ingin mendapatkan satu keburukan, maka Allah berikan jalan untuk menjalankan satu keburukan. Maka di hari ini Allah izinkan kita duduk berkumpul di dalam satu wadah dalam keadaan baik di hadapan Allah. Mudah-mudahan berkah daripada malam ini Allah pandang kita dengan keridhaannya Allah. Jika seseorang sudah mendapatkan pandangan keridhaan Allah, maka dia akan selamat dunia, akan selamat akhirat. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah. Setiap manusia tidak akan ada rasa syukur kepada Allah jika tidak didasari dengan iman. Iman tidak akan pernah berjalan dengan lancar jika mereka jauh dari kata ketakwaannya dia kepada Allah. Ini kolaborasi yang paling ditunggu. Setiap hamba tatkala dititipkan iman, saat dia ditiupkan roh, diberikan iman, lalu dijadikan setiap hamba tersebut dengan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kalian wahai hamba dengan sebenar-benar dan sebaik-baiknya takwa ke hadapan Allah. Karena iman yang dipanggil. Kita semua hakul yakin, saya yang hadir di dalam tempat ini semua kalau dibuka KTP-nya Islam, betul apa betul? Betul apa betul? Tapi orang-orang yang Islam sudah pasti memiliki iman atau belum? Insya Allah mudah-mudahan yang hadir ini pakai iman. Karena kalau nggak pakai iman nggak bakal kumpul kita di dalam majlis yang mulia ini. Saya husnudzan yang hadir di dalam tempat ini orang yang beriman, orang Islam yang insya Allah lepas keluar dari tempat ini menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal. Jalan menuju kebaikan itu memang sulit ayuhal hadirun, sulit luar biasa. Setiap sesuatu yang akan dijalankan satu kebaikan pasti akan ada satu bencana atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena salah satunya iblis pernah mengatakan kepada Allah, ya Allah, engkau abadikan aku di dalam neraka, maka izinkan aku akan membawa anak cucu Adam agar menemaniku di dalam neraka Jahannam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini adalah ancaman daripada iblis. Setiap manusia jika mereka mendapatkan satu bentuk kejenuhan di dalam satu majlis, maka dari itu hati mereka sedang diobrak-abrik oleh iblis tersebut. Ada satu kisah, ada namanya Basisa. Basisa ini seorang yang taat ibadah kepada Allah. Tiap hari sholat 5 waktu di masjid, zikir tiap hari, puasa Senin Kemis jalan terus. Sampai-sampai satu waktu iblis bertanya kepada Allah, ya Allah, izinkan, bolehkah aku menggoda hambamu ini? Kata Allah, silahkan jika engkau mampu, katanya. Allah maha tahu. Iblis berubah jadi manusia yang alim, duduk di sampingnya, zikirnya lebih lama dari dia, sujudnya lebih lama dari dia. Sampai-sampai ini orang, si Basisa ini ngelihat satu orang baru, ngelihatnya Masya Allah luar biasa, taat benar ibadahnya. Sampai-sampai setiap 1 hari, 2 hari, 3 hari diperhatiin. Di dalam waktu yang cukup lumayan, di saat itu juga Basisa ngelihat ini iblis yang berubah jadi manusia, zikir saking nikmatnya zikir sampai terbang. Zikirnya sampai terbang. Disamperin, Tuan, ajarkan saya, katanya Basisa. Mau minta diajarin? Iya. Saya sebelum seperti ini, wah, parah dulu baru bisa sampai seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Betul, ingin belajar dengan saya? Betul. Ya udah, ngebunuh, katanya. Suruh ngebunuh dulu. Oh jangan, kalau ngebunuh mah dosanya besar. Ya udah, kalau kayak gitu nggak bisa juga zina. Oh jangan, kalau zina juga lumayan besar, nggak berani saya. Ya udah, ini yang paling ringan, minum minuman khamar. Baik, kasih waktu saya akan berpikir. Begitu dapat waktunya dijawab, Tuan, saya boleh, saya akan melakukan dosa kecil yang berupa minum minuman khamar. Diajaklah Basisa ini dengan iblis yang menyerupai manusia, duduk di walung remang-remang. Oi, remang-remang, tahu remang-remang? Gelap enggak, terang enggak? Duduk, minum sampai mabuk.
Begitu mabuk ngelihat yang ngelayanin bohai bin aduhai, gairahnya memuncak, diperkosa. Lakinya masuk ke dalam kamar, ngelihat begulat berantem, dibunuh lakinya. 3 dijalani dalam waktu 1 seketika. Betul apa betul? Betul apa betul? Setelah dibunuh, Basiso ini ditangkap sampai diikat di tiang. Diikat di tiang, ini iblis yang menyerupai manusia mengatakan, apa yang terjadi padamu? Engkau kemana saat aku lagi dipukuli, katanya. Aku saat itu dalam keadaan kau mabuk, aku tinggal karena aku ingin beribadah kepada Allah, katanya. Lalu saat itu juga si iblis ini mengatakan, engkau ingin selamat dari belenggu ini? Iya, saya ingin selamat. Kalau engkau ingin selamat, sujud kepadaku. Bagaimana mau sujud sedangkan aku terikat, katanya. Cukup dengan hatimu sujud kepadaku. Hatinya sujud kepada iblis tersebut, dan di saat itulah Allah cabut rohnya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang dibangun ibadahnya puluhan tahun, hilang dalam waktu seketika karena perbuatan sesuatu yang jauh dari kata keridhaan dari Allah. Maka dari itu, kalau orang Cihideng Ilir, ini Cihideng Ilir kan ya? Betul ya? Orang Cihideng mah mabok mah kagak pantes. Kalau orang bule mabok mah pantes. Minumannya mahal. Jack Daniel, Black Label, Smirnoff. Habib kok tahu? Katanya satu lokinya ada yang 300.000, ada yang 400.000. Itu sekali tenggak, muka pipi merah. Nah orang Cihideng begitu minum, mana AO, beli patungan 38.000, patungan 8 orang, minum rame-rame, mabok dia aja. Yang satu begulat, temennya nemenin juga begulat semua, sampai nyusruk-nyusruk ke got. Kalau orang bule mah wajar, orang Eropa mah wah, orang sono mah jangan diikutin karena udaranya minus di sana, dinginnya bener-bener. Kalau minum satu loki anget sebadan. Nah orang Cihideng kalau mabuk tengah hari bentet, tahu tengah hari bentet, tangan udah matahari bentet, matahari nempel sama kepala, mabok ya, wah ya pantes mabok. Kalau orang bule juga minumannya bagus-bagus, makanannya juga indah-indah, luar biasa, burger, spaghetti, pizza. Nah orang Cihideng makanannya, orang bule minum mabok begitu muntah, wah keluar panjang-panjang begitu dipegang spaghetti. Nah orang Cihideng begitu muntah panjang-panjang, yang dilihat apa? Bihun. Orang bule begitu muntah kelihatan lagi, oh kenyal-kenyal, daging habis makan burger. Orang Cihideng, oh kenyal-kenyal, jengkol. Orang bule begitu mabok muntah keluar lengket-lengket, dilihat oh keju habis makan pizza. Orang Cihideng begitu mabok keluar lengket-lengket, begitu dipegang apa? Kerupuk. Udahlah, jangan yang macem-macem. Syukurin aja di dalam kehidupan. Kalau setiap manusia itu pasti ada masalah, ya wajar, namanya juga manusia. Ada ujian, ada azab. Setiap musibah yang diturunkan kepada setiap hamba itu sesuai dengan porsinya. Kalau orang yang dikatakan ujian, berarti dia punya kelas di mata Allah, berarti dia orang yang ibadah kepada Allah. Tapi jika ini orang udah nggak ibadah, nggak dekat sama ulama, jauh dari rahmat Allah, tiba-tiba mendapat musibah, wah ngadu sama temennya, saya lagi dapat ujian. Bukan ujian PA, itu azab, baru dunia belum akhirat. Syukurin aja di dalam kehidupan kita nih. Alhamdulillah sahibul hajat ngundang kita semua nih hari, kita ngaji sama-sama, kita baca, dengerin acara baca maulid, kita dengar lagi lantunan ayat suci Al-Quran. Kira-kira setelah ngedengar ini semua, tenang gak hati? Senang gak hati? Senang. Bahagia gak? Utang ingat gak? Kalau utang mah gak bisa, dia tetap ingat.
Yang namanya manusia itu kadarnya ada. Kalau seseorang mendapatkan ujian berarti dia ada kelas di mata Allah. Orang yang sholat, orang yang ngaji, orang yang taklim, kalau dapat ujian alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Kalau orang yang nggak ibadah terus dia bilang itu mendapatkan ujian, itu berupa azab. Azab di dunianya aja udah perih, bagaimana azab akhir? Tugasnya setiap kita hanya cuma satu, Pak, Bu, cuman syukur kita kepada Allah. Syukur kita punya anak, alhamdulillah. Jaga anak kita jadi anak yang saleh. Ajari mereka tentang bagaimana mengenal Allah dan Rasul. Di akhir zaman seperti ini, maafin, ini bulan kita bulan Agustus, betul? Sebentar lagi hari kemerdekaan, betul? Tanggal 17 Agustus, kira-kira kalau kita ngelihat di dalam rumah tangga kita udah merdeka apa belum? Udah merdeka apa belum? Belum. Kenapa? Masih anak kita dijajah sama handphone. Betul nggak? Salah siapa? Emang salah orang tuanya. Apa-apa handphone, apa-apa handphone. Setiap handphone itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Coba gara-gara anak sering megang handphone, suami istri bisa ribut, bukan main. Betul? Anak itu fitnah, fitnah dunia, fitnah akhirat. Bapak ibu enak dalam ibadah, tapi anak jauh dari kata rahmat Allah, hati-hati, ibadahnya nggak akan pernah diterima oleh Allah. Ibu enak, bapak enak, sekarang duduk di majlis nih, anak kita sekarang lagi keluyuran, buka daripada auratnya, hati-hati. Satu helai rambut udah cukup seorang bapak masuk ke dalam neraka. Satu helai rambut. Ibu enak sekarang duduk begini mah rapet-rapet, cakep-cakep kayak bidadari sorga, tapi bohong. Besok begitu nyapu depan rumah, wah jilbab kemana? Pakai kerudungnya, Bu, ya Bu. Kalau mau nyapu depan rumah pakai kerudung, pakai baju yang panjang. Kalau sekarang rapet, ntar malam terbuka nggak apa-apa di depan bapak. Lah emang benar. Paham ya? Besok kalau lagi nyapu pakai kerudungnya. Kenapa? Karena satu helai rambut itu 4 laki-laki akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang pertama suaminya, kedua bapaknya, ketiga pamannya, keempat anak laki-lakinya. Bu, lu nggak takut, Bu? Nggak kelihatan muka takut, lu senyum-senyum tuh. Orang mau dimasukin neraka mah senyum, aneh ya. Biarin dah, Bib, kalau suami saya masuk neraka nggak apa-apa. Emang ya Allah, Bib, kurang ajar suami saya mah. Bu, sayang sama suami. Ibu punya anak berkah dari siapa? Dari Allah. Wasilahnya siapa? Suami. Emang ibu bisa ngadonin anak sendiri? Emang itu anak apa ngolongol? Wasilahnya dari suami. Tapi ingat, Pak, suami wajib untuk mendidik anaknya. Allah yang menyuruh di dalam Al-Quran, memerintahkan seorang ayah untuk membimbing anak-anaknya, untuk dia selalu taat, dekat kepada Allah, kenalkan mereka kepada Allah. Jangan apa-apa minta kasih, apa-apa minta kasih. Nanti udah gede repot bapak, repot ibu. Kenapa? Karena nggak disandarkan kepada Allah. Kalau minta sesuatu suruh wudhu dulu, selesai wudhu gelarin sejadah salat, minta sama Allah. Kalau ini sudah dijalani di dalam kehidupan, insya Allah anak kita menjadi anak yang nurut, semuanya berpasrah diri kepada Allah. Coba sekarang lihat anak-anak lagi main handphone, kuotanya habis, yang ngamuk siapa? Orang tua yang ngamuk. Suami istri ngamuk, lihat tuh ini kuota habis lagi, habis lagi, habis lagi, habis lagi. Ibu alasannya, ya udahlah Pak, namanya buat anak-anak biar anteng, Bu. Oi, Ibu, emang anaknya kenapa? Nggak bisa diam? Bisa diam nggak anaknya? Enggak. Namanya juga anak-anak. Mau dikasih makan, lari-larian. Mau dibikinin susu, dibangunin sholat, susah. Diajak sekolah, susah bangunnya, wajar, namanya juga anak-anak. Kalau bapak, Pak bangun kerja, enggak, tar dulu.
Pak makan, enggak, ibu kejar aku dulu, kejar aku. Kan enggak ada bapak yang begitu. Yang namanya anak-anak mah wajar Pak Bu. Kalau anak meminta sesuatu kepada orang tua boleh, bukan enggak boleh, boleh. Tapi sandarkan mereka juga dong kepada Allah. Jangan semua patokannya kepada hamba. Ingat kata Nabi SAW, jika seseorang yang sudah berharapan kepada manusia, siap-siap akan menerima satu kekecewaan. Kalau mereka sudah bersandar kepada Allah, selamat mereka dan akan bahagia mereka, kata Allah. Ada satu kisah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu punya anak Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar punya anak namanya Salim. Mereka ini orang-orang yang saleh, mereka orang yang taat kepada Allah. Di saat di zaman kekhalifaan daripada Sayyidina Salim, di situ ada seorang khalifah. Sayyidina Salim ini setiap hari sholatnya di dalam Ka'bah. Sholatnya di mana? Dalam Ka'bah. Doanya, sholatnya lama di dalam Ka'bah, minta selalu kepada Allah. Khalifah datang dengan rombongannya, parkir kuda, masuk ke dalam. Begitu dilihat, oh ada Salim, kebetulan nih, kata khalifah saat itu. Selesai sholat ini khalifah minta kepada Allah. Begitu ngelihat Salim agak sedikit, oh lengah nih, enak nih diajak ngomong. Wahai Salim, adakah yang kau inginkan? Minta kepadaku, kata. Apa kebutuhanmu? Minta kepadaku, kata khalifah saat itu. Jawaban Salim apa? Dicolek. Wahai khalifah, nggak malu aku harus minta kepadamu, sedangkan kita ada di dalam orang, di tempat zat di mana kita setiap berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Diam khalifah nih. Oh mungkin ntar kali di luar. Selesai semuanya, Salim keluar lebih dulu. Khalifah kejar. Wahai Salim, ini kita udah di luar Ka'bah nih. Ayo, apa hajatmu, minta kepadaku, katanya. Dijawab lagi. Wahai khalifah, ini urusan dunia apa urusan akhirat? Yang pastinya urusan dunia dong, kata khalifah. Ini pastinya urusan dunia. Wahai khalifah, aku tidak pernah meminta urusan dunia kepada pemilik dunia, apalagi aku harus meminta kepada orang yang bukan memiliki dunia. Tuh lihat, kalau kita ditawarin sama seseorang yang berpemimpin, Pak Kuwu lah contoh nih, contoh, maaf Pak Kuwu ya, contoh. Oi Bu, ibu diundang sama Pak Kuwu, ditawarin sama Pak Kuwu, Bu minta apa sama saya, ngomong. Ada permintaan enggak? Loba, bansos lah, BLT lah, wah macam-macam permintaan. Coba orang Cihideng permohonannya sama kayak Salim. Maaf Pak, saya nggak butuh, saya hanya bersandar kepada Allah. Kan aman Pak Kuwu. Pak, kita tahu betul di sini ada para kiai. Sebenarnya saya nggak pantas banget berdiri duduk di dalam tempat yang majlis yang mulia ini di hadapan para kiai. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, fa innamal usri yusran, innama'al, setiap kesulitan pasti akan ada jalan. Kita udah pasrah belum kepada Allah? Sudah pasrah belum kepada Allah? Yakin nggak dalam hati kalau Allah semua ini akan memberikan sesuatu yang akan kita nikmati? Contoh, Pak Kuwu, maaf Pak Kuwu lagi ya, maafin ya. Biarin, kalau ke kiai kan dosa ini. Pak Kuwu, contoh, Pak Kuwu kedudukan ini minta kepada Allah apa atas keinginan sendiri? Ayo, keinginan sendiri atau atas izin Allah? Semua atas izin Allah. Tanya, ujiannya lebih berat jadi masyarakat atau jadi Kuwu? Pasti akan lebih berat menjadi seseorang yang dikatakan seorang pemimpin. Sama, kita semua ini pemimpin di dalam rumah tangga kita, Bapak. Kita sebagai imam di dalam rumah tangga kita ada ujian, wajar.
Kalau ada sesuatu kebutuhan yang gak bisa dilengkapi, sabar ibu. Nabi udah ngajarin sholat duha. PA, lu datang ke mbah, datang ke orang pinter. Oi, kenapa sih itu orang disebut orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Nah emang tadi saya ketemu nih di live TikTok yang mau ngebuka aura, cek hodam, bisa hubungi kami lah. Cek hodam, rumah gua ada 5, Anam, Ilham, Ahib, Niken, Leli. Itu yang ngebantuin saya. Ada macam-macam ibu bapak. Kadang kita suka meminta kepada manusia. Ini kan orang blow on, benar-benar orang blow on. Sedangkan rezekinya dia udah dicatat sama Allah. Lihat orang pintar rata-rata ada rumahnya gede, kaya raya, megah, ada. Rumahnya disenderin bebek rubuh. Mbah, aing teu boga duit. Mbah dalam hati jawab, sarua aing juga. Mintanya sama Allah. Nabi udah kasih jalan. Kalau ingin dunia, ingin akhirat, mintanya kepada Allah. Lihat caranya Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, kita kalau diminta, kita minta kekayaan sama Allah, malu kita sama Nabi. Nabi pernah ditanya oleh Siti Aisyah. Saat itu Siti Aisyah dalam keadaan ini makan, sudah berapa lama dapur nggak mengeluarkan asap. Rasulullah tanya, ya wahai Aisyah, adakah makan yang bisa aku makan di hari ini? Ya Rasulullah, udah beberapa bulan dapur nggak ngebul. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, hari ini aku berpuasa. Istri jawab lagi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berpuasa juga di hari ini. Dua-duanya puasa. Bapak begitu nggak istri di rumah? Bapak pulang nggak bawa duit? Nanya, yang masak nggak hari ini? Jawabannya pasti hampir sama, cuman beda nada. Lu kenapa Ustaz? Jawabannya sama, cuman beda nada. Ada nggak yang bisa aku makan yang pagi ini? Ih, boro-boro. No, dapur kagak pernah ngebul. Tuh, sama nggak perjawabannya sama Siti Aisyah? Cuman beda nada. Kalau yang ini agak emosi. Kalau itu jawabannya mah santun. Bu, sabar ngapa dapat ngadepin bapak? Bu, di sini ada yang suaminya kayak Firaun, ada? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa emosian sama suami? Cuman timbang sabar doang mah susah aja. Ibu tahu, Siti Asiyah tahu istrinya, suaminya siapa namanya? Siapa? Firaun. Jadi bidadari surga, hamba yang salehah, yang taat kepada Allah, buah kesabaran ibu. Ibu baru datang ketemu suami emosian aja, galaknya bukan main ibu mah. Yang namanya suami istri, maafin, kita nih sama-sama, yang satu jadi api, yang satu jadi air kalau lagi ada emosinya. Jangan dua-duanya jadi api, habis jadi kiamat kubro. Lah emang benar, yang satu emosi, yang satu harus jadi tenangin. Contoh nih bu, bapak bangun tidur, begitu keluar ibu lagi di dapur, gebrak meja, kopi mana kopi? Sabar bu, mungkin beban pikirannya lagi banyak. Bawain tuh kopi, nih yang kopinya. Selesai ngopi, siapin bajunya. Selesai, ini suami mau jalan, ambil tangannya, cium tangannya. Fi amanillah ya yang, lama banget lu. Apa bu? Lagi beban, pikirannya beban. Begitu keluar, yang hati-hati, bodoh amat. Sabar. Apa bu? Hujan, pulang. Mau masuk rumah lewatin tanah dulu. Naik ke dalam rumah, keramik habis belok apa tanah. Ambil kain pelan sambil ngepel. Baru pulang yang.
Emang di luar hujan ya? Mata lo buta. Sabar. Bebannya makin gede. Paham ya? Kudu sabar. Siapin tuh air panas, jangan disebor. Emang kucing kawin? Jangan. Ya, siapin air panas buat mandinya suami. Ibu sambil manasin tuh sop sayur asem apalah. Suami keluar ngelihat sepi lagi, cuman ada tempe sebiji. Buka tudung saji, cuman ada tempe. Mana berdiri tuh tempe? Gebrak lagi. Mana makan malamnya? Sabar. Sabar ya bu ya. Sabar. Lagi banyak pikiran suami. Pinter Cihidong mah. Tenang pak, besok boleh dipraktekin. Keluarin tuh sop. Yang sabar ngapa yang? Nih juga lagi dibawain panas-panas, taruh di atas meja. Piringnya dibukain, sendokin nasi. Yang mau lauk yang mana? Ntar gue yang ngambil sendiri. Lagi banyak pikiran. Husnudzon aja. Selesai makan, ibu nemenin kan tuh. Bu, temenin suami makan ya. Temenin. Walaupun ibu nggak makan, temenin. Kenapa? Seorang suami itu akan lahap makannya jika ngelihat orang pujaan hatinya ada di depan mata. Jujur pak, bener gak? Begitu makan ngelihat si dia, asoy. Lu ngapa lu? Lu belum waktunya lu. Bapak makan sendiri nafsu pak. Makan di meja, makanan penuh semeja, makan sendirian enak. Gak bakal enak. Yang penting ada kamu di depanku, semua akan aku makan. Aho. Selesai makan bareng, ibu bangun, bangkatin kotorannya, bikinin kopi, taruh suami kopi. Biasanya tuh suami kalau habis makan maunya ngerokok kan ke depan, sediain kopinya. Ibu nonton tuh sinetron, jangan Indosiar ya. Saya gedek banget tuh film Indosiar. Yang mertua lah jahat banget sama mantu, yang istri lah ngeracunin suami. Habib kok tahu ya gimana orang gue nonton. Gedek banget itu. Makanya rumah tangga nih banyak yang waduh macem-macem. Saya pikir cuma di sinetron, ternyata ada di dunia nyata. Sambil nonton sinetron, gak lama suami masuk, ambil lagi remote-nya. Lama lu, gue mau nonton berita. Sabar. Tiduran di pundak suami itu, senderan, sambil pijitin suami. Ayang kenapa siang dari bangun pagi sampai gini hari marah-marah mulu? Bawel lu. Apa bu? Daripada berantem mendingan masuk ke dalam kamar. Ambil ke dalam kamar. Udah belum? Udah. Masuk ibu ke dalam kamar, ambilnya sapu lidi, kibrasin tuh tempat tidur. Kibrasin tempat tidur sambil baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati. Bacain lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bacain sholawat, kibrasin. Kenapa? Kalau tidur tempat tidur lama kita nggak tidurin, itu jin tidur di atas ranjang kita. Kalau nggak dikibrasin dulu, bapak tidur, ibu tidur, tidur bareng sama jin. Begitu lagi dikibrasin, bapak masuk, ambil lagi sapunya. Lama lu kok ngantuk. Apa bu? Sabar, pinter. Baru ibu mau tidur, dari pagi kena omelan, mana capek pak, kesian istri pak. Mana capek banget, kena omelan dari pagi. Begitu ibu mau tidur, ngedenger bapak ngorok. Ibu jangan dicubit, jangan diusap belakangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipegang dadanya, kalau lagi madhab celentang pegang dadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan dicubit, jangan dibangunin, berisik lu, jangan. Selesai habis diusap, bacain sholawat, ibu lari ke dapur, ambil tali rapiah, jirat leher bapak.
Jangan ya, nggak boleh. Harus tetap sabar. Suami itu kalau macam-macam modelnya. Suami itu macam-macam modelnya. Lagi ada duit, senang hatinya, lupa sama istri. Betul. Bukan bapak-bapak Cihideng, bukan. Cihideng mah istiqomah. Orang tipe-tipe setia. Setiap tikungan ada. Bu, doain suami ya. Salat duha, minta sama Allah ya. Ibu mau rezeki banyak, lewatnya mana? Suami. Minta sama Allah, ya Allah berkahkan rezeki kami. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina. Minta jadi punya anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas. Minta lengkap rumah tangga kita. Kalau ini sudah terjalin di dalam rumah tangga, aman Pak. Ini buat sahibul hajat khususnya. Minta sama Allah yang banyak boleh, tapi saya cuma diajarin sama Habib Quraisy doa satu. Mau nggak? Mau nggak doanya? Ikutin saya ya. Ya Allah, izinkan saya membuat senang hati orang lain, dan izinkan orang lain memberikan kesenangan kepada kami. Tuh, gampang nggak doanya? Gampang nggak? Orang ngelihat kita senang, kita ngelihat orang senang. Dapat sedikit dari keluarga, alhamdulillah senang. Nggak dikasih, kelewatan. Senang. Kenapa? Kesenangan itu dibutuhkan bagi setiap hamba. Senang dunia, senang akhirat. Ini salah satunya kita duduk di dalam majlis ini. Ini adalah buah kesenangan. Bikin senang orang lain, pahala yang besar dari Allah. Bukan main, kata Nabi SAW. Barang siapa orang menyenangi orang lain, memberikan kesenangan kepada orang lain, orang mukmin, maka kesenangan tersebut jauh lebih baik dibanding dia ibadah 60 tahun lamanya. Nyenengin orang. Ini besok 10 Muharram, betul ya? Sedekah yang banyak. Sedekah. Cari anak yatim, nggak ada, cari kesempatan ibu bapak, cari anak yatim, bikin senang dia. Jika kita membuat senang anak yatim, sama seperti kita menyenangi Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa nih, harusnya tadi nih mandi ya, mandi sunnah. Besok datengin para alim ulama, datengin ke rumah-rumah para alim ulama. Mau ngapain? Silaturahmi, jalin silaturahmi, tapi jangan tangan kosong. Lu main datang doang kopi beak, bawain tuh gula 15 kilo, beras 2 kintal, minyak 25 kilo, bawa duit 10 juta. Amin. Amin. Kenapa sih kalau buat ulama males banget lu ngasihnya? Giliran tahlil aja yang dicari ulama, ustadz. Giliran mati ustadz. Giliran senang, boro-boro ustadz dibawa. Ustadz, kiai doakan saya, usaha saya lagi menurun, saya minta bimbingan dan doanya. Lah lagi susah datang ke kiai, datang ke ustadz minta doa. Begitu selesai usahanya lancar, lah kiai dibuang kemana? Itulah manusia. Makanya Bu, Pak, contoh di Muharram ini 10 Muharram ini, yuk kita jadiin dong. Kita jadiin satu kebaikan yang akan menjadi satu kebaikan pula sampai yaumil qiyamah kehidupan kitanya. Jangan segan selalu berbuat baik. Minta kepada Allah satu kebaikan, maka Allah akan berikan 1000 kebaikan buat kita. Berbuat baik. Kalau kita hitung-hitungan ibadah, ya Allah, ya Rahman, ibadah kita seperti apa sih? Belum tentu ibadah kita mah diterima, tapi amalia kebaikan yang diajarkan oleh Nabi itu yang ditunggu. Berikan kebaikan kepada orang lain, mudahkan setiap urusan orang-orang mukmin. Contoh, ibu bapak ngelihat paku di jalan, ambil, itu amaliah kebaikan, buang di pada tempatnya. Ada kulit pisang, ambil, buang, itu amalan kebaikan, betul nggak? Sedikit dilihatnya, ringan dilihatnya, tapi berat di dalam timbangan. Buat amalia-amalia kebaikan. Contoh lagi, kalau ada orang tua diri, kita lagi duduk, bangun yang muda, yang tua duduk.
Ringan atau susah? Ringan atau susah? Bisa ringan, bisa susah. Ringannya kapan? Ringan kalau kita tahu ilmunya. Susah kalau orang yang nggak tahu ilmunya. Yang kita kasih mah cuma tempat duduk, tapi berat amalan di yaumil qiyamah. Hidup kita siapa yang tahu, Pak, Bu? Siapa yang tahu kehidupan kita? Ajal itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ketetapan tetap itu adalah ketetapan dari Allah. Apa yang kita tunggu? Cuman satu. Saat Allah sudah menentukan waktunya kita saat itu gimana kita kembali kepada Allah, maka siap nggak siap harus kita kembali kepada Allah. Apa yang kita dapatin? Lihat para alim ulama kita, mereka dengan saat bangga kelak di yaumil qiyamah membawa amalan-amalan kebaikan di dalam kehidupan, dengan qiyamul lailnya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya. Mereka saat diperiksa oleh Nabi SAW, dibuka amalan kebaikan, Nabi bangga, ya Allah, ini adalah umatku. Bagaimana saat kita yang selalu bergemelut di dalam dosa, dan dosa, saat dimana kita akan kembali kepada Allah, Allah buka daripada pikulan dosa kita. Yang dilihat diperiksa oleh Nabi, nangis Nabi, meneteskan air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, tapi di akhir zaman banyak umat Nabi yang melemparkan kotoran dosa ke wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tiap kali doa oleh Nabi, umat yang didoakan. Setiap kali keinginan untuk Nabi, tidak, Nabi meminta kepada Allah agar dilancarkan semua urusan umatnya. Coba kita bisa kebayang para salafun salihun, para sahabat Nabi, mereka dengan didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat dimana Abu Ayyub Al-Ansari saat Nabi hijrah, saat Nabi hijrah ke Madinah, untanya disuruh jalan. Di mana unta ini berhenti dibangun daripada rumahnya, daripada masjid. Saat selesai duduk, pantas ditanya, ini rumah siapa? Rumah dua anak yatim. Dua anak yatim. Nabi SAW patungan, beli tanahnya. Dua anak yatim ini, enggak ya Rasulullah, ambil, aku ikhlaskan, aku wakafkan tanah ini untukmu. Apa jawaban Rasulullah? Tidak. Setiap ada yang diinginkan harus dibayar dengan penajam, kata Nabi Muhammad SAW. Diberikan penajam. Sampai detik ini Bapak Ibu bisa kebayang nggak? Wakaf itu tanah Nabawi, itu masjid, sampai sekarang pahalanya dua anak yatim itu terus-terusan sampai yaumil qiyamah. Berapa juta orang sholat di dalam masjid Nabawi? Bisa kebayang kita yang penuh dengan keikhlasan. Didikan siapa? Nabi Yuna Muhammad SAW. Anak keturunannya ada yang meminta wakafnya? Enggak. Orang sekarang bapak masih hidup, tanah yang diwakafin suruh diminta dibalikin. La ilaha illallah. Setelah daripada bangunnya masjid tersebut, unta ini berjalan. Di mana saat dimana Abdullah bin Ubay, ini orang munafik salah satunya, meminta Nabi tidur di rumahnya. Abdullah bin Ubay memaksa Nabi untuk istirahat di rumahnya karena Nabi tahu ini orang bukan orang baik. Untanya berjalan lagi, berdiri, duduk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ditanya oleh Nabi, rumah siapa? Aku Abu Ayyub Al-Ansari. Adakah kau mengizinkan aku untuk istirahat di sini? Abu Ayyub Al-Ansari bukan orang yang kaya raya, orang yang seadanya, tapi beliau memiliki 2 lantai rumahnya. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, engkau tinggal di atas, biar kami yang di bawah. Apa jawaban Nabi? Jangan wahai Abu Ayyub, biar engkau yang di atas, aku yang di bawah. Agar apa? Agar umat tatkala membutuhkanku, saat mereka mengetuk pintu rumahmu, aku dapat membuka dan aku dapat melayani umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Contoh pemimpin. Sampai satu waktu Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi rumahnya udah jadi, masjid udah jadi, Nabi mau pamit sama Abu Ayyub, mau duduk bareng-bareng sama keluarga. Begitu naik, Rasulullah naik ke atas, yang dilihat pemandangan apa? Abu Ayyub, istrinya sama anak-anaknya tidur dalam keadaan berdiri. Di anak tangga mereka berdiri. Rasulullah terperanjat, kaget Rasulullah, wahai Abu Ayyub,
apa yang kau lakukan ini? Sudah berapa lama yang kau lakukan seperti ini? Ya Rasulullah, dari awal engkau datang ke tempat ini, inilah cara tidur kami sekeluarga. Kenapa engkau tidak tidur di lantai atas? Aku khawatir tatkala aku melangkahkan kakiku di lantai atas, ada butiran-butiran debu yang akan menempel di wajahmu. Maka itu aku yang khawatir, takut Allah akan mengadabku di yaumil qiyamah. Adab yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Coba kita lihat sekarang dimakamkan di Turki. Sampai kapanpun itu makam terus menerus banyak orang yang ziarah. Kenapa? Buah daripada akhlak Abu Ayyub Al-Ansari terhadap Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mereka orang-orang yang dengan sedikit, kita kalau mereka sudah banyak dapat keberkahan dari Nabi, kita cuman satu, deketin para pewaris Nabi, para alim ulama, para kiai, insya Allah Allah genahkan di dalam kehidupan kita. Urusan dunia jangan khawatir, apalagi urusan akhirat. Kampung kita banyak kiainya, alhamdulillah. Cihideng maka gak ada kurang-kurangnya masalah kiai sama alim ulama. Bu, Pak, kenapa saya bilang deketin para alim ulama? Kenapa? Ibu, bapak pegang kain sarungnya, harapan aja dah keseret masuk ke dalam surganya Allah. Kita kalau buat amalan ibadah kita, ya kita mah nggak ada apa-apanya. Kita minta kepada Allah agar para kiai, para alim ulama, para asatid, Allah panjangkan umur, sehat afiat, yang dapat selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal ma'asyal hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan di malam kita dijadikan hamba yang bersyukur kepada Allah. Dengan sedikit ilmu yang dikeluarkan di hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dunia wal akhirah. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Saya ingin berlama tapi minta maaf demi Allah, di rumah saya ada tamu. Tamunya baru datang, Pak. Baru banget datang dari Jakarta. Habib Hanif datang, saya ada di luar, kurang enak juga kayaknya. Dia bilang tadi, saya nggak bakal masuk kalau ente belum pulang, katanya. Kan nyusahin tamu begini. Kita minta mudah-mudahan Habib Hanif panjangkan umur, sehat afiat. Jangan lupa besok datang ke jalsah ya. Besok hadir jalsah, beliau akan ngebuka kitab tasawuf yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dilimpahkan ilmu-ilmu yang berkah daripada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngajak baca qasidah salawat, mau ya? Yang keras lagi ya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli salamun alayhi ya Rabbi ashani wa tarani ya Rasulullah. Salamun alayhi ya Rabbi ashani wa tarani. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi nafa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi nafa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. طريقتهم والمعافاة من الفتن وآمنا في طريقتهم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وسلم عليه وزيد الحزن بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعبد من الفتن اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الفاتحة بالقبول وتمام بالوصول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Masih mau salawat nggak? Masih mau salawat nggak? Ini berapa bulan lagi datang bulan Maulid? Berapa? 2 bulan lagi. Persiapannya apa? Persiapannya apa? Punya hati gembira dulu yang pertama. Niat hati gembira, sebentar lagi akan datang bulan di mana dilahirkannya manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Bergembira dulu, senang. Jika umur kita nggak sampai di bulan Maulid, Allah matikan kita dengan bawa kesenangan, sebentar lagi akan datang Maulid, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa da'ina wa afiyatin abadan wa shifaya wa nuril absari وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدا وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه
وانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا قلب ألوي شفاعة يا قلب ألوي شفاعة يا قلب ألوي شفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم علها يا تريم علها يا تريم علها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يكر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من سمي قبل يودا